Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang cara membaca Al-Quran. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang hukum nun mati dan tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Dan juga kita sudah membahas tentang nun dan mim yang bertasydid. Kali ini kita akan mengulang, mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari di video sebelumnya untuk mengingat, untuk memastikan ingatan kita apakah betul-betul sudah bisa diingat dengan benar dan bisa dipraktekkan. Karena terkadang kita ingat namun masih lupa dalam mempraktekkan bagaimana cara membaca nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita kembali lagi mengulang pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang nun mati dan tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah, dan juga mengulang dalam mempraktekkan hukum nun dan mim yang bertasydid. Perlu diketahui bahwasannya dalam mempraktekkan nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah sangatlah mudah. Kita hanya cukup mengingat 6 hurufnya idhar, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghin. Cukup ingat 6 huruf saja. Maksudnya bagaimana? Maksudnya 6 huruf kita jadikan dasar untuk mempraktekkan nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah. 6 huruf yang sudah disebutkan barusan, yaitu hurufnya idhar. Ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan 6 hurufnya idhar, harus dibaca jelas. Contoh di sini, kaman huwa. Di sini tidak boleh diidghamkan, dibaca jelas. Nun dijelaskan, dibaca jelas bunyinya nun mati sendiri, ha dibaca jelas bunyi ha itu sendiri. Contoh, kaman huwa tidak boleh dibaca kaman huwa, bacanya kaman huwa. Contoh bacaan izhar yang lain, di sini ada nun mati bertemu hamzah. Kita ulang, hurufnya izhar ada 6, hamzah, ha, kha, ain, ghin. Hamzah termasuk hurufnya idhar, jadi harus dibaca jelas. Min abaihim, tidak boleh dibaca min abaihim, jadi harus dibaca jelas. Min abaihim. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan hurufnya idhar, yaitu ada 6 huruf idhar, hamzah, ha, kha, ain, ghin, harus dibaca jelas. Lalu bagaimana dengan huruf-huruf yang lain, artinya huruf selain hurufnya idhar? Cara paling mudah untuk mempraktekkan huruf-huruf selain hurufnya idhar, di sini cukup masukkan suaranya nun mati atau tanwin pada huruf selanjutnya, yaitu huruf selainnya hurufnya idhar. Contoh di sini ya. Afamayyalam, memasukkan suaranya nun mati pada ya. Afamayyalam. Jadi memasukkan suara nun mati pada huruf selain hurufnya idhar disertai dengung. Jadi saya ulang, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan selain hurufnya idhar, cukup masukkan suara nun mati atau tanwin pada huruf selain hurufnya
izhar. Hanya saja lam dan ro tidak didengungkan. Selain lam dan ro harus didengungkan. Afamay ya'lam. Contoh berikutnya di sini ada unzila, ada nun mati bertemu za. Caranya masukkan suara nun mati pada za disertai dengung. Unzila, unzila. Ketika nun mati ini dilafadzkan, langsung siap-siap untuk melafadzkan za. Begitu juga dengan contoh yang sebelumnya. Afaman ya'lam. Ketika nun mati dilafadzkan, siap-siap melafadzkan ya. Afaman ya'lam. Unzila disertai dengung. Contoh selanjutnya, min rabbika, ada nun mati bertemu ro. Masukkan suara nun mati pada ro. Ketika nun mati dilafadzkan, siap-siap langsung melafadzkan ro. Mir rabbika, khusus lam dan ro tidak disertai dengung. Jadi tidak boleh dibaca mir rabbika, tapi bacanya mir rabbika. Contoh selanjutnya di sini ada yang quduna, nun mati bertemu qaf. Yang quduna, masukkan suara nun pada qaf. Artinya ketika nun mati dilafadzkan sekaligus siap-siap untuk melafadzkan qaf. Yang quduna disertai dengan dengung. Wala yang quduna. Contoh yang lain di sini ada ayyusala, ada nun mati bertemu ya. Ayyusala, ada nun mati bertemu ya. Ketika nun mati dilafadzkan sekaligus siap-siap untuk melafadzkan ya. Ayyusala, bukan dibaca an yusala, tapi dibaca ayyusala, ayyusala disertai dengung. Contoh selanjutnya adalah anfaqu, nun mati bertemu fa. Caranya sama dengan yang di atas, yaitu ketika nun dilafadzkan sekaligus siap-siap untuk melafadzkan fa. Anfaqu, bukan anfaqu, tapi dibaca anfaqu, memasukkan suara nun mati pada fa. Anfaqu. Selanjutnya ada tanwin bertemu wawuh. Sirron wa alaniyatan wa yadra'una. Ada dua tanwin bertemu wawuh. Tanwin yang pertama bertemu wawuh, yang berikutnya juga bertemu wawuh. Caranya sama, yaitu ketika tanwin dilafadzkan sekaligus mulut sudah siap-siap untuk melafadzkan wawuh. Sirrau disertai dengung. Sirrau wa alaniyatan wa yadra'una. Tidak boleh dibaca sirron wa alaniyatan wa yadra'una. Tidak boleh. Sirron wa alaniyatan wa yadra'una. Tidak boleh. Atau dibaca sirra wa alaniyatan wa yadra'una, juga tidak boleh. Jadi harus didengungkan. Sirra wa alaniyatan wa yadra'una. Contoh selanjutnya ada tanwin bertemu ya. Jannatu adni yadkhulunaha. Ketika tanwin dilafadzkan, siap-siap untuk melafadzkan ya. Adni yadkhulunaha.
disertai dengung, tidak boleh dibaca adni yadkhulunaha tapi ditahan. Adni yadkhulunaha. Selanjutnya ada nun mati bertemu dengan shad. Caranya memasukkan suara nun mati pada shad disertai dengung. Wa man sholaha, wa man sholaha. Contoh selanjutnya ini termasuk hukum izhar. Nun mati bertemu hamzah. Diulang, hanya 6 huruf yang harus dibaca jelas. Selain 6 huruf hamzah, ha, ha, kha, ain, ghin dimasukkan, artinya memasukkan suara nun mati atau tanwin pada huruf selain hurufnya izhar. Hanya saja lam dan ro tidak didengungkan. Contoh yang izhar, min abaihim, jadi jelas, min abaihim. Kemudian contoh izhar juga di sini, salamun alaikum, tidak boleh salamun alaikum, tidak boleh, harus dibaca jelas, salamun alaikum. Jadi intinya di sini dalam mempraktekkan bacaan nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah, kita abaikan dulu, artinya bukan idhar, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab dan ikhfa itu tidak penting, bukan seperti itu. Terlebih ini bagi pemula atau lansia yang untuk menghafal sudah mulai kesulitan, mungkin cara ini cocok untuk dipakai. Artinya kita kesampingkan dulu tentang hukum idgham bi gunnah, idgham bila gunnah ataupun yang lain. Intinya yang penting di sini praktek bacanya kita benar. Coba kita rinci satu persatu masing-masing daripada hukum bacaan nun mati dan tanwin. Contoh yang barusan sudah kita praktekkan, afamay ya'lam, ada nun mati bertemu ya. Ini kalau berdasarkan hukum tajwidnya dihukumi idgham bi gunnah. Hurufnya idgham bi gunnah ada 4, yaitu ya, nun, mim, waw. Idgham itu sendiri membaca 2 huruf jadi satu seperti huruf yang kedua dengan tasydid. Jadi membaca suara nun mati seperti suara ya dengan tasydid. Afamay ya'lam. Intinya kembali ke yang tadi, memasukkan suaranya nun mati pada ya. Afamay ya'lam. Ketika nun dilafadzkan, kita sudah siap-siap sekaligus langsung siap-siap mendapatkan ya. Afamay, artinya nun di sini tidak berbunyi afaman ya. Kalau seperti itu berarti kita masih belum siap. Afaman ya, afaman ya, artinya tidak siap. Yang dikatakan siap melafadzkan ya ketika nun dilafadzkan, ya langsung disuarakan. Afamay ya'lam. Selanjutnya za, nun mati bertemu dengan za. Za di sini hurufnya ikhfa. Ikhfa adalah membaca huruf antara idhar dan idgham. Membaca huruf antara idhar dan idgham. Unzila, kembali lagi pada intinya memasukkan suara nun pada za. Ketika nun dilafadzkan sekaligus sudah siap melafadzkan za.
unzila disertai dengan dengung. Contoh yang selanjutnya yang sudah dicontohkan, yang quduna, qaf juga termasuk hurufnya ikhfa. Ikhfa membaca huruf antara idhar dan idgham. Yang quduna pada intinya kembali lagi memasukkan suara nun pada qaf. Ketika nun dilafadzkan sekaligus sudah siap melafadzkan qaf. Yang quduna. Kemudian ada ayyusola. Nun mati bertemu ya. Hukumnya idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah adalah membaca dua huruf menjadi satu huruf seperti huruf yang kedua dengan tasydid pada huruf yang kedua disertai gunnah. Berarti prakteknya idgham bi gunnah. Ayyusola sama seperti tadi, memasukkan suara nun mati pada ya. Ketika nun dilafadzkan sudah siap melafadzkan ya. Ayyusola. Contoh yang tidak dicontohkan tadi adalah iklab ba. Karena hurufnya iklab hanya satu yaitu ba. Contohnya min ba'di. Sedangkan iklab itu sendiri membaca suara nun mati atau tanwin seperti suara mim mati. Kita kembalikan ke praktek yang tadi. Mim ba'di, min ada ba. Ketika min dilafadzkan, mulut sudah siap-siap untuk melafadzkan ba. Mim otomatis bunyinya menjadi mim mati. Mim ba'di. Dalam praktek ini saya katakan masukkan suara nun mati atau tanwin pada huruf selain hurufnya idhar. Hanya saja untuk lam dan ro tidak disertai dengung. Selain lam dan ro harus didengungkan. Saya ulang, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, cukup kita ingat 6 huruf saja, yaitu hamzah, ha, kha, ain, win. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu 6 huruf harus dibaca jelas. Kalau bertemu dengan selain 6 huruf harus dimasukkan pada huruf selanjutnya. Pada huruf selain hurufnya idhar. Hanya saja untuk lam dan ro tidak disertai dengung atau gunnah. Selanjutnya untuk nun dan mim yang bertasydid, pada dasarnya ketika ada nun dan mim yang bertasydid maka harus didengungkan. Maksudnya bagaimana? Dalam mempraktekkan nun dan mim yang bertasydid, kita tahan. An-nama, jangan dibaca an-nama tapi ditahan. An-nama, in-nama, ditahan saja. Mimma, bukan an-nama, in-nama, mimma, bukan seperti itu, akan tapi ditahan. An-nama, in-nama, mimma. Diingat 2 huruf nun dan mim yang bertasydid saja yang harus didengungkan. Untuk huruf selain nun dan mim jangan didengungkan. Contoh di video sebelumnya sudah dicontohkan contoh yang sering kita dengar dalam pembacaan waladdallin. Terkadang ada yang membaca seperti itu, waladdallin. Itu tidak boleh.
karena yang harus didengungkan hanya nun dan mim bertasydid saja. Kita ulang baca dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Innama yatadhakkaru ulul albab alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbad dar jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Sampai di sini pembahasan kita kali ini tentang praktek membaca nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah, juga nun dan mim yang bertasydid. Saya ulang kembali, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan 6 huruf, yaitu hurufnya idhar, hamzah, ha, kha, ain, win, harus dibaca jelas. Apabila bertemu dengan selainnya hurufnya idhar, maka dimasukkan pada huruf selain hurufnya idhar. Artinya memasukkan suara nun mati atau tanwin pada huruf selainnya idhar disertai dengung, kecuali lam dan ro. Untuk lam dan ro tidak disertai dengung. Mungkin sampai di sini saja. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan dan diamalkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.